Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Ashfa'lana fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biiznillah wa'udhur ilayya sayyidi binadhara musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب بيننا يا ربنا. يا ربنا اغفر يسر توبتنا قرب بيننا يا ربنا. Ya Rabbana ufir ya sirih tawahtina qarib alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Beliau Syahina Rabbina Mbah Kiai Haji Abdul Matin Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radiyallahu, yang senantiasa kita muliakan, kita hormati dan kita ikuti. Wal mukarramah Mbah Nyai radhiyallahu anha wa alal bait yang kami muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Weda Pusat, provinsi-provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang berbahagia yang kami muliakan. Panitia penyelenggara Mujahadah Nisfu Sanah Jawa Timur yang berada di Sumeneb ini yang kami hormati. Para bapak-bapak alim ulama, masyayikh, asyatis, atatidah yang kami muliakan. Para bapak-bapak pejabat baik sipil dan Polri yang kami hormati. Para hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat dimanapun berada yang kami muliakan. Anak-anak remaja, muda-mudi yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayangi, protokol yang kami taati. Dalam hal tasyakur tahmid kehadirat ilahi wa rabbi, kami ikut para beliau-beliau yang telah lalu. Demikian pula dalam kami menyambungkan sholawat salam barokah yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim. Kepada para aktab min awalihim ila akhirihim wa qawsi hadza zaman radha'an wa tarabuhum radhiyallahu ta'ala wa ta'alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa mattada bi amtadihim kama yaliku bika wa bihim anam ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para beliau-beliau yang kami sebut-sebut asmanya, terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Ghausi hadza zaman radhiyallahu anhu,
Ya ma'rifah kita qaddasa sirah wa radhiyallahu benar-benar memberikan syafaat tarbiyah yang istimewa kepada kita bersama. Nadrah pancaran rohani kepada kita bersama. Jangkungan doa restu kepada kita bersama. Sehingga acara kita pada malam ini, khususnya dan umum semua perjalanan perjuangan kita, fafiru illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, benar-benar bertambah-tambah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bersama. Sehingga tidak lama lagi umat manusia akan segera kembali berbondong-bondong fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat dan mujahidin wal mujahidat semuanya, terutama panitia penyelenggara mujahadah Nisfu Sanah ini. Kami tidak bisa menyampaikan sesuatu balasan untuk hadirin hadirat semuanya, hanya ribuan terima kasih. Dengan iringan doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ata wa tarbiyatan khasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Soal-soal yang serba kurang tepat dalam pelaksanaan tugas kami nanti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon restu kepada para mujahidin wal mujahidat semuanya. Dan kami yakin dengan restu hadirin hadirat semuanya, yakin diri itu mujahadah Nisfu Sanah. Dalam akhirnya sebagian kita bersama ada mujahadah kubro yang diselenggarakan di pusat lahirnya salat wahidiyah di Gedung Lusana tiap bulan Asyura dan bulan Rajab. Mujahadah kubro dimulai tanggal 10 atau lebih. Diambil hari Jumat. Kalau hari Jumat itu tanggal 10 berarti sedang dimulainya acara mujahadah kubro. Tapi kalau Jumat itu masih tanggal 9, mundur Jumat berikutnya. Itu baik Suro maupun Rajab. Ada mujahadah Nisfu Sanah tiap setengah tahunan sebagaimana yang sedang kita laksanakan pada malam ini. Ada mujahadah triwulan atau rubu sanah untuk satu kabupaten kota. Kalau pada seperti malam ini satu provinsi. Kalau tiap-tiap 1 bulan sekali, ini tiap-tiap kecamatan. Tiap 1 minggu sekali, ini tiap desa, di samping lailiyah dan waktiyah. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam arti keseriusan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazimnya kondisi yang menghadap Tuhan yang Maha Agung, Maha Luhur, Maha Sempurna dan Maha Memberi, Maha Mulia. Kita hamba yang serba dosa, berlarut-larut dosa kita kepada Tuhannya. Mohon ampunan anugerah untuk kita sekeluarga, anak cucu kita, untuk tetangga-tetangga kita, masyarakat daerah kita masing-masing, untuk kita sebagai bangsa Indonesia,
untuk umat manusia semuanya. Mari para hadirat, hati kita sesuaikan dengan mujahadah yang sungguh-sungguh ini. Kandungan mujahadah ini sangat kita butuhkan sekali para hadirin hadirat. Baik tentang nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kesempurnaan perjalanan agama kita di sana teringkat dan satu lillah billah lirrasul birasul wasbiras yu'ti kulladzi haqqin haqqah taqdimul aham fal aham summa anfa fal anfa. Inilah suatu konstruksi bangunan perjalanan agama kita. Dijabarkan lagi ada sebagaimana Al-Quran Allah berfirman, sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik, dari nafsumu. Ini satu bangunan konstruksi porsi yang harus kita kejar dalam perjalanan hidup beragama. Untuk kita siapa? Untuk siapa kita berjuang sebagai Nabi kita untuk kafatan linnas, untuk semua alamin para hadirin. Perjalanan perjuangan ada satu jamaah. Di antaranya ada akhlak-akhlak. Misalkan beliau Mbah Yai pernah menceritakan al-hadis. Pernah suatu saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Pada waktu itu beliau ternyata berpihak pendapat yang sedikit. Tapi beliau melopori, melaksanakan tugas pendapatnya orang banyak. Ini bangun pan akhlak. Tentunya ini masalahnya ini tidak lepas takdimul aham falaham, tsumma anfa falanfa. Kalau sama maka mengutamakan pendapat orang lain. Peningkatan kualitas porsi nilai dalam beragama baik pengabdian lillah syariah maupun tauhid billah. Inilah satu porsi yang harus kita kejar. Tidak boleh menyerah walaupun kita belum bisa seperti saya ini. Ini semua manusia bisa asalkan mau. Walaupun banyak ulama yang mungkin banyak yang mengatakan waidah itu terlalu tinggi. Ada hati waktu detik-detik itu dia hanya ingat pada Allah Ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa alam semesta dirinya semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buktikan kalau ada orang tamu ke sana, saya menanyakan hati seperti itu, pas seperti itu, ini ikhlas atau tidak? Pada waktu tamu mungkin agak sungkan menjawab. Coba ditanyakan pada orang yang pintar, yang jujur, yang tulus, apa jawab mereka? Tamu menjawab, mungkin beliau adalah diam, tidak menjawab. Kami bertanya, orang diam itu punya unek-unek dalam hatinya. Kira-kira unek itu dalam diri mereka itu ikhlas tidak? Tamu menjawab, ya ikhlas.
Itu kata tamu pada waktu itu. Berarti semua manusia ini bisa ikhlas. Ada kesempatan ikhlas walaupun 10 detik, 15 detik. Orang menanyakan itu kan hanya cuma 10 detik atau 15 detik. Para hadirat, saya pernah mendengar muballigh kita dawuh al-hadis, insyaallah kalau tidak salah hadis kursi tentang ikhlas. Ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kusimpen di hati hambaku yang kucintai. Para hadirin, apakah bisa 1 detik pun, apalagi 10 detik, 15 detik, siri Allah berupa ikhlas diletakkan Allah di hati hambaku yang kucintai. Kucintai Allah, para hadirin. Mungkin kita tidak bisa 1 menit sudah kabur lagi. Maka di saat-saat kita akan mengisi kehidupan ini, entah ke ladang, entah ke pasar, entah ke kantor, entah ke kampus, entah ke tempat sosial, entah semua kehidupan kita. Yang sunnah, yang wenang, yang sunnah, yang wajib. Akan berangkat kita diam sejenak 10 detik, 15 detik, fokus. Para hadirin, atas dasar ini berarti semua manusia ada kesempatan diberi anugerah Allah berupa ikhlas dalam jiwanya. Mesku cintai Allah pada waktu itu. Orang tidak bisa tinggi nilai ikhlasnya tanpa dia ada musyahadah kepada Tuhannya. Bahkan orang ikhlas di saat dia musyahadahnya terbagi pada Allah, pada dirinya, pada temannya, pada kepentingannya. Itulah pertanda dia akan menurun drastis nilai keikhlasan itu sendiri, para hadirin. Di saat telah bercampur selain Allah, penyaksian, musyahadah. Musyahadah ini secara teori kita fokus, hanya ingat 1 fokus, Allah. Dengan frekuensi kadar yang ditingkatkan, maka ingat itu berubah menjadi penyaksian. Ditingkatkan lagi fokus, maka menjadi istighraq wahidiyah. Istighraq wahidiyah inilah secara kenikmatan anugerah semua manusia bisa, asalkan dia mau. Suatu contoh istighraq wahidiyah ini, beliau dawuh, Mbah Yai, ingat Allah fokus, tapi lainnya masih kelihatan. Mungkin kita ingat 1 kain, ya fokus pada benangnya, kapasnya, kapas bersamaan kelihatan kain dengan porsinya hanya wujud bayangan, benang juga wujud bayangan. Mungkin di sini mata jasmani fisik mungkin kelihatan terdominasi oleh kain, tapi mata hati kita, di saat kita fokus hanya ingat Allah Ta'ala, kekuatan daya fokus ingat Allah itulah
dengan frekuensi tinggi, dengan berbagai tafakur cara hati kita menata hati kita akan masuk ke dalam istighraq wahidiyah. Keyakinan, perasaan lebih kuat, hakikat wujud hakiki mungkin masih kelihatan benang kain. Ini teori-teori. Teori ini dan insya Allah kalau kita mau mungkin 10 detik 15 detik kita mampu diberi kesempatan oleh Allah. Kalau kita mau berjuang, Allah Ta'ala beri kesempatan meletakkan ikhlas dalam hati kita, Bani Adam semuanya para hadirin. Mari kita belajar dan sungguh. Di saat hati ikhlas seperti itu, mari kita, keluarga kita, bangsa kita, umat manusia, alamin diberi fadhil barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna ma musin billahi tiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya siri tawatina kariba ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, kami teruskan sedikit tentang porsi bangunan tadi. Nilainya lah bilas, konstruksinya secara umum yukti sampai al-anfa dan akhlak, tahu kebaikan, krasa sandar dari Allah, buruk dari nafsu kita. Dalam perjalanan perjuangan berjamaah, misalkan kita mengutamakan, asalkan tidak bahaya, mengutamakan yang lainnya. Bahkan Allah Ta'ala dan Al-Quran masuknya mereka sahabat mujahidin, mereka sahabat Ansor mengutamakan saudaranya muhajirin walaupun dalam perjalanan hidup sesama makhluk baik manusia maupun selain manusia. Ini dari memandang dengan alam tauhid dan alam ubudiyah syariah. Walaupun belum bisa berjuang dalam alam tauhid dan syariah. Suatu contoh, di saat kita menyaksikan Nabi bersabda, hidupku baik bagi kamu semua umatku, wafatku juga baik bagimu. Hidupku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik bagi kamu semua, karena sesungguhnya aku dapat memberikan tuntunan syariah, sunnah-sunnah untuk kamu semua. Wafatku baik karena sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Ta'ala. Di saat aku menyaksikan amalmu yang baik, aku memuji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amalmu yang buruk, aku mohonkan ampun. Mari kita mengamati hal-hal seperti ini dengan dua alam, dua kacamata, alam tauhid dan alam ubudiyah syariah. Para hadirin, dengan tauhid kita yakin Allah Ta'ala sangat mudah memperjalankan kekasihnya, tahu keadaan kita semua para hadirin. Allah terlalu kecil, kun fayakun, berjalankan kekasihnya, tahu keadaan umatnya seperti kita ini para hadirin. Bahkan Allah Ta'ala terlalu kecil memberi kemampuan pada Nabi kita. Kita berbuat baik, Nabi syukur pada Allah SWT, dibarengi syukur Nabi pada Allah Ta'ala. Sungguh betapa indahnya kita yang punya dzulum kafar, selalu dibarengi Nabi yang rahmatan alamin, kekasih Allah,
sahibu syafa'ah barakatin katsira. Kalau kita datang kepada seorang gubernur atau presiden, dibarengi dengan kekasihnya, keluarganya presiden, sungguh betapa indahnya. Itu pun sudah indah. Di sini dibarengi oleh kekasih Nabi, dibarengi dengan yang punya kekasih, diberi kekasihnya. Para hadirin. Ini kami sering matur, di akhir zaman ini sulit mencari guru yang memenuhi syarat. Ya ini biasanya, ya maaf, saya kadang-kadang sering mendengar para sepuh kita. Di antaranya mendengar misalkan Mbah Yai pernah dawuh, insya Allah hadis kalau kami nggak salah. Beliau bersabda, Islam pertama gilang gemilang, di tengah-tengah surut, nanti di akhir zaman gilang gemilang lagi. Di antaranya ada Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Di antaranya ada Al-Adil nanti atau Ratu Adil. Di akhir zaman juga ada lahir salawat wahidiyah. Kelima, di akhir zaman ini sulit menemukan guru yang mampu mengantarkan, membimbing guru rohani tasawuf. Sebagaimana gambaran sulitnya menemukan burung gagak berwarna putih. Tidak ada. Kita punya sifat zalumun kafar. Tempatnya zalim, kufur. Tempatnya salah, lupa, bodoh. Kemudian kita dicipta hanya untuk Allah. Allah berfirman sebagaimana kita maklumi bersama, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku Allah, lain tidak. Kemudian diberi alam semesta, bumi, matahari, udara, tumbuhan, air dan seterusnya. Untuk hidup manusia status dalam perjalanan mengabdi kepadaku Allah. Namun kita diberi ujian sifat zalumun kafar, sifat yang melekat berupa kemauan dan perasaan. Selama manusia belum dijadbu oleh Allah, ditarik hatinya, masih normal, lazimnya manusiawi, maka dia melaksanakan kemauan itu otomatis untuk saya yang bersangkutan. Di saat berangkat ke sawah, ya untuk saya yang bersangkutan. Oh, kita ke pasar untuk saya, ke kampus untuk saya, ke kantor untuk saya. Kalau perlu mengejar surga untuk saya perlu para hadirin. Ini menyalahi dari rancangan Allah itu sendiri. Diberi kenikmatan alam ini, kita nikmati sesep. Tapi ternyata belum untuk Allah hidup ini. Karena kita lupa niat dan perjalanan hidup itu sendiri. Ini berarti kita salah dosa kepada Allah Ta'ala. Gak syukur, menyalahgunakan, zalim pada diri sendiri. Gelap meletakkan sesuatu diri bukan tempat pengabdian pada Allah, tapi mengabdi kepada selain Allah. Itulah zalim para hadirin. Para hadirat yang kami hormati, pernahkah kita terlintas
Dosa kita tidak bisa digambarkan para hadirin hadirat. Mari kita belajar ngalkulasi, kita rinci apa saja nikmat yang diberikan kepada kita para hadirin. Apakah ada nikmat makhluk sebagai nikmat sebaik-baik ciptaan Allah, diberi sifat, dirancang ahsan takmin sebaik-baik ciptaan makhluk, tapi kita mencari tempat yang lain serendah-rendah makhluk para hadirin hadirat. Ini dosa kepada Tuhan kita. Dosa pada makhluk-makhluk Allah berupa bumi, udara, matahari, air dan seterusnya. Kita zalimi. Bukan ditempatkan sebagai rangkaian mati pada Allah, tapi itu hidup untuk selain Allah. Berarti kita selalu senang-senang di atas penderitaan para hadirin hadirat. Adakah perbedaan satu gambaran? Misalkan ada suatu monster, dia gemar menyiksa, ini umpamanya bisa menyiksa si A itu bila ada alat menyiksa yang membawa alat itu putranya yang akan disiksa. Ada tapi nyata umpama. Celakanya anak itu tidak mengelak, tidak bisa mengelak, dibawakan atisnya itu di dekat orang tuanya, langsung dipukuli oleh monster itu, habis-habisan, senang-senang para hadirin. Dia senang-senang di atas penderitaan seorang anak dan seorang ayah. Itulah gambar manusia yang tidak sadar seperti saya ini para hadirin. Kita senang-senang hubungan dengan alam ini karena tidak sadar ada Allah. Mereka menderita jerit-jerit para hadirin. Lebih jerit-jerit daripada anak yang menal nyiksa untuk ayahnya tadi para hadirin. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Mereka makhluk alam ini bertasbih untuk Tuhan kita, tapi mereka kita paksa jadi rangkaian hidup. Tanpa makhluk kita mati, maka hidup kita di atas makhluk ini, kita hidup. Kemudian hidup ini bukan untuk Allah, tapi untuk lain yang dibendu oleh Tuhan, yang ditasbihi makhluk itu para hadirin. Itu merkosa namanya, Pak. Senang-senang di atas penderitaan. Selagi kita masih ada kesempatan, ya sungguh-sungguh nescaya aku Allah akan menyambut kedatangan hambaku dengan ampunanku sepenuh jagat raya ini pula untuk hambaku para hadirin. Betapa besar Allah. Kita diberi sebagai sebaik-baik ciptaan Allah, dirancang lalu sebagai khalifahnya, karena kita anak cucu Mbah Nabi Adam, diberi akal hati, bisa berpikir dan seterusnya. Tambah lagi dijadikan umatnya Nabi akhir zaman, Nabi kekasih Allah, sahibu syafa'ah para hadirin. Ditambah lagi kenikmatan sebagai bangsa Indonesia yang punya falsafah Pancasila. Pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang subur makmur dan seterusnya. Dijadikan sebagai pengamal wahidiyah para hadirin. Tapi kita lari dan lari para hadirin. Ya Rabbana Allahumma salli salini ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa jallana ma muslimin bil wahidiyyati li rabbil alamin
Ya Rabbana ighfir ya sirtawatina qaribali bainana ya Rabb. Barakan katira. Sudahkah kita menyesuaikan diri dengan rancangan ahsan kita kuwim para hadirin? Maka sudahkah kita menyesuaikan dengan rancangan Allah sebagai khalifah, sebagai bangsa Indonesia para hadirin? Di saat keparahan perjalanan hidup ini jadi hambanya nafsu itu, Allah ternyata kasih sayang pada umat di akhir zaman ini para hadirin. Dengan adanya salat wahidiyah dan budaya sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para hadirin. Sholawat di samping tidak bedanya surat lainnya, ini ada terkandung doa-doa untuk menguatkan iman Islam kita para hadirin, sebagai doa dan tawasul. Setelah kita bersolawat pada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebut-sebut sebagai kondisi yang sangat relevan, yaitu kepada Sayyidina junjungan kami wa maulana sebagai pemimpin kami ya Allah, wa syafi'ina sebagai yang syafaati kami ya Allah, wa habibina sebagai kekasih kami, wa qurratu a'yun dan sebagai jantung hati kami, itu pilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma-asma ini sangat relevan. Sholawat itu sangat relevan dengan asma-asma dan perjuangan manusia Islam ini para hadirin. Maka ya Allah, aku mohon limpah rezeki berupa ampunan paduka yang sempurna, nikmat yang sempurna ya Allah, nikmat moral material, nikmat akhirat, nikmat dunia, nikmat perjuangan fafirullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Limpahlah kami ma'rifat pada paduka yang sempurna, 5 kali cinta dan dicinta paduka yang sempurna, diberi rezeki ridho dan diridhoi paduka yang sempurna para hadirin. Mari kita dengan kacamata tauhid dan ubudiyah dan syariah, betapa fadl Allah Ta'ala menurunkan wahidah di akhir zaman ini para hadirin. Cara-cara beramal, kandungan sholawat begitu indah. Saya teringat Syekhona Khalil Bangkalan, belum pernah dawuh dengan bahasa Madura, kurang lebih maksudnya, besok di akhir zaman, bila kamu memenuhi sholawat, yang sholawat itu untuk meningkatkan masalah keimanan dan tauhid, kamu cari sholawat itu dan kamu amalkan sholawat itu. Ini dawuh Syekhuna Bangkalan Al-Khalil, Syekh Khalil Bangkalan tadi. Ada namanya Kiai Zahri Pasuruan, dulu pernah mondok di Syekhuna, langsung mendengar pada waktu itu. Kemudian Kiai Zahri diberi usia panjang oleh Allah, beliau sempat menemui wahidiyah, langsung beliau mengamalkan waktu itu. Para hadirin, mari yukti kulladzi haqqin haqqah. Kewajiban kita, hak Allah, kita haturkan berupa perjuangan, berjuang untuk belajar baik. Itu orang yang bicara itu dia merasakan atau menguasai.
Pak. Di sini tidak berarti kami sudah bisa. Di sini kita hanya belajar bersama-sama. Karena pentingnya kita berjuang. Tidak menyia-nyiakan anugerah rancan Allah sebaik-baik ciptaan Tuhan. Maka yang sangat tepat kondisi itu adalah kita belajar sungguh-sungguh lillah billah li rasul bi rasul qasbillah. Untuk menagama maka doanya tadi secara umum dengan tawasul, dengan mendasar, dengan asma-asma sifat-sifat yang diperjalankan pada nabinya oleh Allah sebagai junjungan pemimpin yang nyafaati kecintaan jantung hati, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan beliau sebagai pembawa Islam dan ajarannya dan perjuangannya, maka doa anturiqona fil jati bahril wahdah wa tarzuqona ini sangat dibutuhkan sebagai perjalanan berjuang apa yang dicipta Allah Ta'ala itu, walaupun kita belum bisa. Betapa nikmatnya kita diperjalankan mau ikhtiar berjuang para hadirin. Dan mari sudahkah kita tepat menyikapi dirancang sebagai anak cucu Mbah Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah Allah di akhir zaman ini para hadirin. Walaupun kami yang belum bisa ini, mari kita jangan sampai terpengaruh dengan kami yang belum bisa ini para hadirin. Mari kita langsung billah bahwa semua itu tidak ada selain billah para hadirin. Semuanya tanpa terkecuali para hadirin. Para hadirin yang kau hormati, ini tadi saya matur dan sering kami aturkan. Ini yang selama sepanjang hidup ini belum ada pengalaman doa secara umum, yaitu sebagai kondisi umatnya Nabi rahmatan lil alamin. Tidak pernah kita mengangen-angen belajar berdoa untuk alamin, tidak pernah. Kita yang dulu mengkafar, justru Allah dituruni doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Betapa fadl Allah di akhir zaman ini. Semua kondisi umat Islam seharusnya membutuhkan ini doa itu. Karena relevan dengan bacaan Nabi kita bareng Allah dan para malaikatnya, yaitu doa wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirri tawahdina qarib ali bainana ya rabbana. Para hati-hati, sungguh betapa indahnya kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah secepat-cepatnya menjadikan manusia bil wahidiyati dengan hakikah dan syariah, dengan ubudiyah dan tauhid, dengan syariah, dengan hakikah li rabbil alamin, mengabdi untuk Rabbul alamin. Sungguh betapa indahnya kita oleh Allah di akhir zaman, orang yang berdosa diberi kesempatan diperjalankan oleh Allah billah para hadirin, berdoa untuk manusia semuanya para hadirin. Kalau kita diberi ikhlas sungguh-sungguh karena kita mau berjuang belajar ikhlas, di saat kita ikhlas hati kita benar-benar billah dan lillah, itu bukan karakter manusia, tapi itu siri Allah sendiri yang menciptakan semua itu para hadirin. Jangankan 10 detik, 5 detik, 1 detik pun tidak bisa dikatakan kecil
siri Allah dan ku cintai Allah para yang mudah kita diberi fadhil oleh Allah dapat mensyukurnya mudah-mudahan para hadirin. Dan tadi kita mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kita, ya Rabbana ighfir, Yasir permudahkanlah semua urusan kami semua ya Allah, perjuangan kami ya Allah, jihad pada nafsu kami permudahkanlah ya Allah, mampu seperti Nabi kita yang punya titel Imamul Mujahidin. Para hadirin yang kami hormati, mari kita dengan kacamata alam tauhid dan ubudiyah. Tadi saya agak matur, tidak ada keluar dari yang baik melainkan baik. Allah maha baik, apapun yang keluar dari Allah pasti baik para hadirin. Kalau maksiat berarti baik para hadirin. Nabi Adam alaihissalam, kami tadi sudah matur, Nabi Adam disandungkan oleh Allah ke Khaldi. Nyandungan tetap salah, berjuang harus jauhi. Tapi suatu penilaian global, maka itu fadl Allah Ta'ala. Karena Nabi Adam mampu menyikapi dalam perjalanan kesandung itu para hadirin. Tidak mungkin sandung, tidak mungkin Adam kita ini tanpa kesandung berkhuldi beliau itu. Tidak ada nabi-nabi, rasul-rasul tanpa beliau kesandung para hadirin. Tidak mungkin terjadi Nabi Adam Rabbana 100 tahun bagilah. Hanya Allah yang ada tuh yang memiliki kami, yang melihara kami. Rabbana, hanya diriku yang salah, zalamna anfusana. Harapan Lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak mungkin manusia mampu perjalanan seperti itu tanpa ada gejolak jiwa yang begitu berarti. Jadi kesimpulannya tetap salah nyandungnya boleh khuldi dalam alam syariat. Tapi penilaian secara global itu fadl Allah para hadirin. Allah akan menyintai, mendekatkan Nabi Adam dengan Allah, akan membuktikan ghafar-ghafurnya, memberi kasih sayang, memulakan kepada Bani Adam, memberi kemuliaan pada Bani Adam para hadirin. Kita sama, bila kita menyikapi, mampu menyikapi kesandung kesalahan, ya tetap salah, tetap buruk, maksiat salah, harus kita berjuang menjauh jangan sampai terjadi terulang lagi. Di saat orang kesandung kesalahan, disitulah imun perjalanan kebenaran rapuh. Dia cenderung terpenjara oleh nafsunya, kemauan manusiawinya, perasaan manusiawinya, sehingga cenderung berlarut-larut, diperbudak nafsunya, mengabdi pada nafsunya para itu. Di saat itulah panggilan jihad. Jihad kita tentang, kita berjalan lainnya. Hati ngejak berlarut-larut, kita coba 1 jam, mampu 2 jam, mampu 3 jam, maka kita terus meningkat, mendekat pada Allah Ta'ala. Itulah jihadun nafsi. Dalam kehidupan manusia sering ada panggilan jihad. Itulah pertanda Allah akan beri anugerah pada manusia. Tapi sayang kita belum mampu menyikapi itu pada hadirin. Kerasa orang mampu, salah itu tobat ngapura. Tapi nyatanya tetap saja seperti saya ini para hadirin. Dalam kondisi itu kita tidak mampu, kerasa akan melangkah
Berjuang jati nafsi tidak mampu. Rasanya nggak mampu berjuang, ditangguhkan. Negeri ini teriak-teriak manggil kita. Mari negeri ini kita kasihani, kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia semuanya juga demikian pada hati-hati. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jallana ma muslimin fil waqtiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siri tawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujaddah ya Allah. Al-Fatihah. Mari para hadirin sekali lagi kita manfaatkan untuk kembali dipilih pada Allah Ta'ala. Kita dicetak oleh Allah sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Dicari tambah lagi kehebatan nikmat Allah, dijadikan khalifahnya. Tambah lagi sebagai umat Islam para hadirin. Ditambah lagi sebagai bangsa Indonesia yang punya falsafah Pancasila. Pertama ke Tuhan Yang Maha Esa. Dijadikan lagi sebagai pengamal wahidiyah para hadirin. Yang erat sekali dengan kaitannya Al-Mahdi, Al-Adil dan seterusnya. Mari para hadirin kesempatan ini Allah akan menciptakan gelang-gelang di akhir zaman ini. Dan kita secara teori Allah telah menurunkan kepada kita. Mari jangan kita sia-siakan kenikmatan di akhir zaman ini para pengamal wahidiyah. Saya teringat Mbah Yai pernah menceritakan suatu di akhir zaman. Orang-orang sepuh-sepuh mengatakan nanti yang terjadi subur makmur gemah ripah loh jinawi gemah ripah. Beliau pernah menceritakan hal ini. Kemudian beliau mengomentari itu bukan hanya materi yang subur makmur. Imannya orang di akhir zaman ini nanti juga akan subur makmur dalam para hadirin. Beliau berdoa yang mudah-mudahan kita ini oleh Allah diperjalankan, dijadikan sebagai perintis-perintis terciptanya gilang gemilang di akhir zaman ini para hadirin. Namun yang mencipta wahidiyah Allah, kandungan juga Allah, perjalanan juga Allah. Mampukah kita mensyukuri itu para hadirin? Ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin diperhatikan oleh Allah Ta'ala para hadirin. Mari sekarang ini kita merasa tidak mampu, putus asa dari mengandalkan diri kita masing-masing. Mari semuanya merasa buntu jalan, merasa gagal. Demi kenikmatan begitu besar wakil ajar ini. Pada umat manusia membutuhkan tapi kita tidak mampu para hadirin. Merasa buntu, merasa gagal para hadirin. Merasa membutuhkan sekali pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Membutuhkan kepada Mbah Yai Ma'arif Aqidiyah para hadirin. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, bangsa kita, umat manusia, alam semesta ini diberi tambah-tambah kebaikan oleh Allah Ta'ala para hadirin. Mari dengan berdebe-debe kepada Allah Ta'ala. Mari kita, anak cucu kita, bangsa kita semuanya, dan mari dengan bir Rasul, billah dan bir Rasul, billah wasbarahati, merasa sangat membutuhkan pada Allah Ta'ala, merasa bila tidak mendapat fadhil Allah akan mengalami kehancuran untuk selama-lamanya para hadirin. Dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa
Ternyata Wahidiyah ini untuk umat masyarakat masih kita korupsi, pribadi kami terutama. Padahal mereka membutuhkan pada Wahidiyah ini. Dengan sungguh-sungguh di belakang Mbah Yai dan Nabi sowan pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya akha ya wajidu ya jawa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah ya wa bi adati antati Allahumma ya wahidu ya akha ya wajidu ya jawa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa bi adati antati Allahumma ya wahidu ya akha ya wajidu ya jawa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa bi adati antati Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atadama khatabi ilmuka wa asal kitab rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka Allahumma bihaqqi anturika bil jati baril la nara wa la nasma wa la najita wa la nukhisa wa la natara wa la nasbuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi atadama khatabi muka wa asal kitab rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka Allahumma bihaqqi anturikana fi lujjati bahril wada kata la nara wa la nasma wa la najita wa la nuhis wa la natakharraka la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya wa salli wa sallim wa barik alaihi atadama khatabi muqawasa rahmatika ya rahmar rahimin mari para hadirin kita merasa dosa pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selalu menyertai kita, mohonkan ampun, mensyukuri para hadirin. Mari dengan sungguh-sungguh kita merasa dosa pada beliau.
ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika khalqiyatiyal ana wasalahu rufa'u adrikni faqad zalamtu wa batabar walaysa li sayyidi siwa ayantaro takuntu sasanalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqiyat wasalahu wa ruhahu adrikni qad zalamtu walaysa li sayyidi siwaka ayantaro takuntu sasanalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wasalahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada walaysa li sayyidi siwaka ayantaro takuntu sasanalika. Para hadirin, nanti di yaumil qiyamah sana begitu beratnya matahari hanya beberapa meter. Para hadirin, betapa panasnya pada waktu itu. Semua sudah tidak kuat, lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam, aku tidak kuat, tolonglah kami, mohon pada Allah. Nabi Adam sanggup. Para hadirin, nabi-nabi semua dimohoni syafaat, tapi tidak ada satupun yang sanggup. Para hadirin, kemudian pada Nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal khalqi ya wasalahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu walaysa li sayyidi siwaka ayantaro takuntu sasanalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi tilana wasalahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada walaysa li sayyidi siwaka ayantaro takuntu ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah allati bi baltati udbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma salami salat wa salat illati bi baltani udbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballah salatu salat wa salat udbiyati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi. Mari para hadirin, kita merasa dituntut oleh anak-anak kita, dituntut keluarga kita, dituntut masalah kita. Kita manggil-manggil Allah dan Rasulnya. Ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'i ala alihi wa sallam billahi tiyati ya Rabbana ighfir ya sayyidallah
قرب لي بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد والآل وجلنا مسري بالوحيدية يا ربنا اغفر قرب لي بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع والآل وجلنا مسري بالوحيدية يا ربنا اغفر يا سيد واتر قريب اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. Mari para hadirin istighfar. Maulana Safina bibina quratin wa syarafa wa kara jatazum nabika nabi rahmah sahibi syawah awalnya aljalkan salin wa jamna taqwa wa min qaddasallahu sirah barak ta'um atram barakati syafaati wa karamati wa matana bi antan kamal wa balaikum salamana Waalaikum salamana Waalaikum salamana wa takhiyatana fa nashatihim fi mujahadatina wa ta'ala ya khadratikum maghisuna wa sya'luna indana fi hadhil mujahadati wa ta'ala ya khadratikum maghisuna wa sya'luna indana fikum fi hadhil mujahadati wa ta'ala ya khadratikum maghisuna wa sya'luna indana fikum يا ذي المجاهدات التوات وإلى الصلاة الواحدية وجنة الله بارك فيها يا الله الله بارك فيها يا الله الله بارك وفي أدياننا وأديانهم وأنفسنا وأنفسهم وأهلنا وأهلهم وأزواجنا وذريتنا وذريتنا وكل شتاتنا وأنت تهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي Ya salam, ya salam, ya munzil al-barakah, ya munzil al-barakah. Allahumma ya Ali ya dan salli ala sayyidina Muhammadil khuluqil hadi. Ala alihi wa sahbihi walid wal ali wa barik wa sallim hatina. Wa bina siratal mustaqim. Allahumma ya Ali ya dan salli ala sayyidina Muhammadil qadiril hadi. Wa sabi asayil wal ali wa barik wa salimatina wa bina siratal mustaqim ya rabbana allahumma salli sallim ala muhammadin syafi'il ummah wa ali wa jalana ma musrin bil wahidiyati li rabbil ya rabbana ighfir ya sirtawatina qariba ali bainana ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin salatan daimah Nas'aluka biha ya mujibat da'wat Ya mujibat da'wat Ya mujibat da'wat Milladukan kuluban sofiyah ya Wa uluman nafiyah ya Wa a'malan makbulah Wa dhunuban maghfurah ya Wa umuran muyasarah Wa arzaka wasiyatan mubarakah Wa hawaijan maghdiyah والأبا والأبي والمؤفة التام في الدين والدنيا والآخرة وتمام التوفيق والاستقامة التامة وذرية طيبة يا وذرية طيبة يا وذرية طيبة يا
wa husnul khotimah ya Allah, wa husnul khotimah, wa husnul khotimah. Wabilana warhamna radina, wabilana warhamna radina, wabilana warhamna radina, lana wali abaina, wali umatina, wali masyikhina, wali ikhwanina, wali man la hukukun alaina, wali jami man amila bihadi salawatil wahidiyah, wa man ana alaiha ila yaumil qiyamah, wali jami ahli Indonesia, wali Sayyidina Muhammadin sallallahu walijan muslimin amat bijahi nabi kasilum wa ala alihi washabihi barik wa salim ala kulli syai' bi rahmatillah walhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma bi haqqi ismikal adzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausil zaman wa amanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, radhiyallahu Allahumma bihaqqi ismikal adzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausil zaman wa walihi wa sayyidi awliyaika ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, balik jami'al alamin litadahada waj'al fihi ta'thiran baligha balik jami'al alamin litadahada waj'al fihi ta'thiran baligha balik jami'al alamin litadahada waj'al fihi ta'thiran baligha فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله ففروا إلى الله وفروا 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 إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Dia bersabda, jika kau doa yakin dijawab doamu, baik dengan fadl Allah Ta'ala, dengan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkahnya beliau Ghausiyah zaman, beliau Alif Akhidah Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu. Kita yakin diterima, dijawab oleh Allah wa Rasulullah SAW. Dan mari sekali lagi, mari kita memanfaatkan sisa usia kita ini. Mari ada kesempatan di dunia ini para hadirin. Mari putra-putra kita, saudara kita, teman kita beri salawat dan ajaran ini dibutuhkan sekali di sana nanti para hadirin. Sekali lebih kami sampaikan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah.